Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribunar semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya reporter Tribun Kanbaru.com Maliki Tenanma. Saat ini Tribuners kita sedang berada di Vihara Satya Dharma Kwanti Kongbyo ya, yang berlokasi di Palas Pekanbaru. Dan saat ini Tribuners merupakan momen ulang tahun Vihara yang ke-9 tahun. Dan biasanya setiap tahun itu memang banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati ulang tahun Vihara setiap tahunnya. Dan saya ingin mengajak Tribuner semua untuk berkeliling melihat apa saja kegiatan yang ada. Dan salah satunya itu ada bazar kuliner di sini yang wajib dikunjungi karena banyak sekali ya kuliner-kuliner yang bisa dinikmati di area Vihara ini. Dan ikuti saya di liputan berikut ini. Sekali dalam setahun, suasana kawasan Vihara Satya Dharma yang biasanya tenang berubah menjadi pusat kemeriahan penuh warna. Disinilah Kwanti Bio Festival atau yang lebih dikenal dengan KTB Fest digelar dengan menghadirkan perayaan budaya, spiritual sekaligus wisata yang kini menjadi agenda tahunan yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Pekanbaru dan sekitarnya. Festival ini tidak sekedar menjadi acara internal komunitas Vihara. Dalam beberapa waktu terakhir, KTB Fest tumbuh menjadi magnet wisata yang menyatukan berbagai kalangan. Mulai dari umat yang ingin menjalankan ritual spiritual, pencinta kuliner, pemburu konten media sosial, hingga wisatawan keluarga yang mencari hiburan yang edukatif dalam satu lokasi. Rangkaian acara sangat beragam. Yang paling mencuri perhatian tentu saja pertunjukan barongsai dan naga dengan gerakan yang lincah dan irama genderang yang membangkitkan semangat. Atraksi ini memukau siapa saja yang menyaksikan. Warga tumpah ruah memadati pelantaran Vihara. Anak-anak tanpa antusias melambaikan tangan dan orang tua mereka mengabdikan momen kamera ponsel mereka. Atraksi barongsai tidak hanya menjadi hiburan, juga syarat dengan makna. Bagi banyak orang, kehadiran barongsai dipercaya membawa berkah dan keberuntungan. Tidak heran, setiap kali barongsai memasuki area bazar atau menghampiri pengunjung, suasana langsung riuh dan penuh sukacita. Ini merupakan momen yang membekas di hati siapapun yang hadir ketika itu. Selain barongsai, suasana semakin hidup dengan adanya bazar kuliner yang melibatkan lebih dari 100 UMKM. Makanan khas Tionghoa seperti bakpao, dimsum, mie oriental berdampingan dengan jajanan lokal seperti sate, pempek, minuman es kekinian, dan lainnya. Ada buat acara KTP Fest 2025 ya. Ini kegiatannya banyak yang bersifat amal ya, ada kegiatan olahraga, pertandingan badminton, ada lomba nyanyi, ada Bapak Ibu lihat ini ada bajar ya, ada bajar gitu kan. Terus ada kegiatan baksos ya, ada donor darah itu. Demikian itu acaranya. Kegiatannya berapa hari nih Pak Ketua? Kegiatannya selama 4 hari. Ya, 17 sampai dengan 20. Kalau antusias dari peserta atau yang Tadi informasinya kan ininya juga sampai berlebih nih untuk peserta standnya. Bapak lihat antusias dari peserta atau yang ini stand yang ada di sini 100 lebih ya gitu ya. Ya, jadi ada yang mau tambah lagi ya kita menolak karena terlalu banyak nanti. Ya, antusiasnya luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Bagi wisatawan yang mencintai petualangan rasa, ini menjadi surga yang menggoda selera. Pengunjung berjalan santai sambil menikmati hidangan, lalu beristirahat di tenda-tenda yang sudah disediakan, menyaksikan barongsai dan berbagai kegiatan lainnya yang ada di sana, seperti fashion show, mewarnai, KTB idol, cosplay, dan lainnya. Anak-anak diberi ruang untuk mengekspresikan kreativitas mereka, sementara orang tua menikmati suasana yang penuh kehangatan dan keberagaman. Yang membuat KTB Fest berbeda adalah nuansa sosial yang spiritual yang melekat dalam rangkaian acaranya.
Di tengah hingar-bingar festival, tersedia juga layanan cek kesehatan gratis, foto booth dengan dekorasi oriental, serta galeri budaya yang menampilkan sejarah dan nilai-nilai Tionghoa. Ini adalah ulang tahun ke-9 ya, dari Kwan Tekong Bio. Kemudian ada tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, itu ada macam-macam kegiatan yang sudah berlangsung. Kemudian yang sini yang sudah kita lihat tadi adalah bazar ya. Bazar ini sangat bagus sekali karena ini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat gitu ya, UMKM, baik itu yang berada di bawah yayasan ini maupun yang dari luar ya, itu kan ikut semua, tidak ada yang dibatasi, meskipun ya tadi disampaikan bahwa ada seratusan lebih yang mendaftar tapi terpaksa diundi ya. Itu nggak masalah karena kedepannya mungkin akan disiapkan oleh panitia ke depan lebih bagus lagi, lebih besar lagi ya, sehingga ini akan menampung lebih banyak pemberdayaan umat ke depannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semua ini disiapkan bagi pengunjung bukan hanya untuk bersenang-senang, namun juga mendapatkan manfaat yang nyata. Ketua Panitia KTB Fest, Suryanto Wijaya, menyebutkan bahwa kegiatan ini selalu mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan melebihi kuota yang ada. Panitia pun harus menolak sejumlah pendaftaran karena terbatas ruang. Ini membuktikan KTB Fest bukan sekedar acara tahunan, tapi juga sudah menjadi tradisi yang dirindukan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari Kementerian Agama, Irianto SAGMM, yang hadir mewakili Pembina Buddha Kanwil Kemenak Provinsi Riau yang mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, KTB Fest memiliki nilai yang besar dalam mendukung UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis budaya. Ia juga melihat festival ini sebagai ruang harmoni antar umat dan budaya. Tidak hanya warga Tionghoa yang datang, masyarakat umum dari berbagai latar belakang budaya dan agama juga turut hadir. Ini menunjukkan bahwa KTB Fest telah berhasil membuka ruang eksklusif yang mempertemukan semua elemen masyarakat. Vihara tidak lagi menjadi tempat yang eksklusif, tapi menjadi ruang publik yang terbuka dan bersahabat. Banyak pengunjung yang sengaja datang dari luar kota, bahkan beberapa menjadikannya festival ini sebagai bagian dari agenda liburan mereka. Karena selain menikmati festival, di sini mereka juga bisa mengunjungi tempat-tempat menarik lainnya di Pekanbaru. Ini juga membuka peluang bagi sektor pariwisata dan perhotelan di Pekanbaru. Suasana malam di KTB Fest juga tak kalah menarik. Lampion merah menyala, indah menghiasi seluruh area vihara. Cahaya remang-remang dan lentera menciptakan atmosfer yang hangat dan cocok untuk bersantai. Sambil menikmati kehidupan malam, pengunjung bisa menyaksikan pertunjukan musik atau melihat persiapan ritual spiritual yang menjadi inti perayaan. Puncak ritual Hut Kwan Tibio yang digelar menjelang tengah malam menjadi momen sakral yang penuh haru. Lilin dinyalakan, doa dipanjatkan, dan suasana berubah menjadi hening dan khusyuk. Ini menjadi sisi lain dari KTB Fest yang menunjukkan bahwa di balik keberhasilan festival ada nilai spiritual yang dijaga dengan penuh kesungguhan. Ritual ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati lebih dekat tradisi keagamaan umat Buddha Tionghoa. Banyak yang datang bukan hanya untuk beribadah, namun juga untuk memahami menghargai keberagaman tradisi yang hidup di tengah masyarakat Riau. Sebagai destinasi wisata budaya tahunan, KTB Fest menawarkan pengalaman yang lengkap, mulai dari hiburan, kuliner, edukasi, spiritualitas, hingga interaksi sosial yang akrab dan bersahabat. Festival ini membuktikan bahwa pariwisata tidak harus berbasis alam, namun juga bisa tumbuh dari kearifan lokal dan semangat gotong royong. Terima kasih Tribunar sudah menemani saya dari awal tadi. Kita sudah berkeliling dan melihat ya apa saja yang ada di bazar ya, kuliner-kuliner yang ada di sini. Kemudian kegiatan-kegiatan kita juga sudah sempat melihat pertunjukan dan atraksi barongsai tadi. Dan demikian dulu liputan kali ini Tribuners, dan sampai jumpa di Local Experience berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.